Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan yang berdiri di wilayah Jawa Timur yang didirikan oleh seorang raja yang bernama Ken Arok yang berdiri sekitar abad 12 Masehi. Lokasi kerajaan ini diperkirakan terletak di daerah Singosari, Malang. Dilihat dari prasasti Kudadu tertulis bahwa saat pertama kali didirikan pada tahun 1222, nama resmi dari kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel dengan ibu kota kerajaan bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, nama ibu kota dirubah menjadi Singasari oleh putra dari Raja Wisnuwardanan bernama Kertanegara yang resmi diangkat menjadi Yuwaraja. Seiring berjalannya waktu, nama Singasari menjadi lebih banyak dikenal daripada nama Tumapel sebagai nama kerajaan saat itu. Maka, Kerajaan Tumapel pun terkenal dengan nama Kerajaan Singasari. Sejarah kejayaan Kerajaan Singasari. Sejarah kejayaan Kerajaan Kediri Kertanegara adalah raja yang paling terkahir dan yang paling sukses dalam sejarah Kerajaan Singasari yang memimpin pada tahun 1272-1292. Kertanegara adalah satu-satunya raja yang melakukan perluasan wilayah keluar Pulau Jawa. Di tahun 1275 ia melakukan pengiriman pasukan dengan tugas ekspedisi Pemalayu yang bertujuan untuk menduduki Sumatera yang kemudian dijadikan sebagai benteng pertahanan terdepan untuk menghadapi bangsa Mongol yang saat itu sedang melakukan perluasan wilayah. Saat itu, Pulau Sumatera dikuasai oleh Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan ini pun akhirnya dianggap telah ditundukkan tanpa adanya peperangan. Raja Kertanegara menjalin persahabatan dengan Kerajaan Dharmasraya. Hal ini terbukti dengan dikirimkannya Arca Amoghapasa oleh Kertanegara. Pada tahun 1284, Raja Kertanegara kembali melakukan ekspansi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289 Kubilai Han dari Kerajaan Mongol mengirimkan utusan ke Singasari yang isinya meminta kerajaan ini agar tunduk di bawah kedaulatan Kerajaan Mongol. Namun, permintaan Kerajaan Mongol tersebut ditolak dengan sangat tegas oleh Kertanegara. Dalam Kitab Negara Kretagama, daerah di luar Pulau Jawa yang berhasil ditaklukkan oleh Kertanegara dalam upaya perluasan wilayahnya adalah Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Sejarah runtuhnya Kerajaan Singasari. Runtuhnya Kerajaan Singasari terjadi pada tahun 1292 yang terjadi akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang yang merupakan sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Pemberontakan ini dilakukan oleh Jayakatwang saat melihat kondisi internal kerajaan yang sedang tidak fokus terhadap kondisi dalam negeri. Fokus Kertanegara saat itu adalah melakukan ekspansi besar-besaran ke Pulau Bali dengan mengirimkan sebagian besar pasukannya ke Pulau Bali sehingga kekuatan dalam negeri menjadi melemah. Kondisi tersebut menjadi celah bagi Jayakatwang untuk merebut kekuasaan Kertanegara. Pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang akhirnya berhasil merebut kepemimpinan kerajaan dan membunuh Kertanegara. Terbunuhnya Kertanegara akhirnya menjadi simbol berakhirnya sejarah Kerajaan Singasari yang tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Singasari. Saat pemberontakan dilakukan oleh Jayakatwang berhasil menaklukkan Singasari, Jayakatwang tidak membunuh semua anggota kerajaan. Raden Wijaya merupakan salah satu keluarga kerajaan yang tidak dibunuh oleh Jayakatwang dengan menjadikannya sebagai tawanan. Setelah beberapa waktu, melalui bantuan Arya Wiraraja akhirnya Raden Wijaya kemudian diberikan amnesti atau pengampunan oleh Jayakatwang dan diberikan sebuah daerah untuk dipimpinnya yang bernama Majapahit. Dalam mendirikan Majapahit, Raden Wijaya diam-diam memendam ambisi menaklukkan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Pada tahun 1293 kesempatan untuk menaklukkan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang akhirnya datang. Saat itu kerajaan Kediri mendapatkan serangan dari pasukan Mongol di bawah pimpinan Ike Mese dalam rangka ekspansi perluasan wilayah kekuasaan Mongol.
Kondisi tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh Raden Wijaya dengan membangun kerjasama dengan pasukan Mongol melakukan penyerangan ke kerajaan Kediri. Serang tersebut akhirnya berhasil mengalahkan Jaya Katuang yang sekaligus meruntuhkan kerajaan Kediri. Setelah berhasil meruntuhkan kerajaan Kediri, Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang para tentara Mongol dengan serangan besar-besaran yang akhirnya memaksa pasukan Mongol meninggalkan Pulau Jawa. Setelah berhasil mengusir para tentara Mongol, Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit dan dinobatkan sebagai raja pertama yang memimpin kerajaan Majapahit. Silsilah Kerajaan Singasari. Dari catatan-catatan sejarah yang didapatkan, ditemukan dua versi mengenai silsilah Kerajaan Singasari, yaitu versi Pararaton dan versi Nagara Kretagama. Dari keduanya terdapat perbedaan dalam menyebutkan urutan-urutan Raja Singasari. Silsilah Kerajaan Singasari yang ditulis dalam kitab versi Pararaton banyak diwarnai dengan pertumpahan darah yang dilatar belakangi dendam. Sedangkan silsilah Kerajaan Singasari dari versi kitab Nagara Kretagama tidak menyebutkan adanya pembunuhan antara raja dalam perebutan kepemimpinan Kerajaan Singasari. Berikut nama-nama raja yang pernah memimpin dalam sejarah Kerajaan Singasari. Ken Arok alias Raja Sasang Amurwaplaumi, 1222-1247. Ken Arok adalah raja pertama dalam sejarah Kerajaan Singasari yang lahir di Jawa Timur pada tahun 11.812 dan dari sejarah peninggalan sejarah ditemukan bahwa Ken Arok meninggal pada tahun 1247 atau 1227. Dalam sejarah Kerajaan Singasari, Ken Arok memerintah pada tahun 1222-1227 dengan gelar Sri Raja Sasan Amurwahbaumi. Anusapati, 1247-1249. Anuspati memerintah sejak 1227 menggantikan ayahnya. Sejarah Kerajaan Singasari di bawah kepemimpinannya berjalan dengan tenang. Seluruh wilayah Jawa berhasil ditundukkan namun tetap hidup dengan tenang tanpa ada isu-isu pemberontakan di dalam kerajaan dan wilayah kekuasaannya. Anuspati meninggal pada tahun 1248 yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana, merujuk pada kitab Nagara Kretagama. Tohjaya, 1249-1250. Menurut kitab versi Pararaton, Tohjaya merupakan Raja Singasari menggantikan raja sebelumnya Raja Anuspati pada tahun 1249-1250. Akan tetapi, menurut kitab Nagara Kretagama, Tohjaya tidak pernah sama sekali memerintah atau menjadi raja di dalam sejarah Kerajaan Singasari. Ranggauni alias Wisnuwardana, 1250-1272. Raja Wisnuwardana adalah raja yang meresmikan nama Singasari sebagai ibu kota kerajaan Tumapel. Sebelumnya, nama ibu kota kerajaan adalah Kutaraja. Seiring berjalannya waktu, nama Singasari lebih populer dibanding nama kerajaan Tumapel sendiri yang akhirnya dikenal dengan nama Kerajaan Singasari. Kertanagara, 1272-1292. Sri Maharaja Kertanegara adalah raja terakhir pada silsilah Kerajaan Singasari. Meskipun sebagai raja yang terakhir, dia pula lah yang mengantarkan Kerajaan Singasari menuju puncak kejayaannya. Ia adalah satu-satunya raja dalam silsilah Kerajaan Singasari yang berambisi menyatukan wilayah Nusantara. Meskipun tidak berhasil menyatukan Nusantara di masa pemerintahannya, ambisi tetap hidup di dalam diri Raden Wijaya yang akhirnya berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Nusantara bersama kerajaannya yaitu Majapahit. Peninggalan Kerajaan Singasari. Meskipun kerajaan ini telah runtuh, kerajaan ini meninggalkan banyak peninggalan-peninggalan kerajaan yang menggambarkan kejayaan serta kemajuan peradaban pada masa itu. Peninggalan Kerajaan Singasari. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Singasari yang masih dapat Anda temukan hingga saat ini. 1. Candi Singasari. Candi Singasari adalah candi peninggalan Kerajaan Singasari yang pertama. Candi ini terletak di Kec, Singosari, Malang, Jawa Timur. Candi ini berlokasi di sebuah lembah yang diapit oleh Gunung Arjuna dan Gunung Tengger.
Berdasarkan tulisan dalam prasasti Gajah Mada, candi ini merupakan tempat penerimaan Raja-Raja Singasari. 2. Candi Jago. Candi Jago adalah candi peninggalan Kerajaan Singasari yang terletak di Kecamatan Tumpang, Malang, Jawa Timur. Candi ini terbuat dari batu andesit yang tersusun dengan rapi menyerupai teras dan berundi-unduk pada bagian atas candi terpenggal dan hanya menyisakan sebagian. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, terpenggalnya bagian atas candi terjadi akibat terkena sambaran petir. Candi ini didirikan pada pemerintah Kertanegara yang didirikan sebagai bentuk penghormatan pada ayah Kertanegara yaitu Wisnuwardana yang meninggal pada tahun 1268. 3. Candi Sumberwadan. Candi Sumberawan adalah candi peninggalan Kerajaan Singasari yang berbentuk stupa yang berlokasi di Desa Toyomarto, Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur. Dahulu candi ini menjadi tempat ibadah umat Buddha yang dibangun pada abad ke-14 m. 4. Candi Jawi. Candi Jawi adalah candi peninggalan Kerajaan Singasari yang lain yang terletak di Desa Candiwates, Keceprigen, Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini terletak tepat di bawah kaki Gunung Welirang. Dahulu tempat ini dikenal sebagai tempat penyimpanan abu mendiang Raja Singasari yang terakhir, Prabu Kertanegara. 5. Candi Kidal. Candi Kidal adalah candi peninggalan Kerajaan Singasari yang terletak di Desa Rejo Kidal, Kec. Tumpang, Malang, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibuat pada pertengahan abad ke-sama dengan 13 m. Candi Kidal merupakan wujud penghormatan terhadap jasa besar Anuspati yang telah memerintah kerajaan ini selama 20 tahun. 6. Arca Dwarpala. Arca Dwarpala adalah peninggalan Kerajaan Singasari yang berupa patung berbentuk monster besar yang dahulu kala digunakan sebagai pertanda pintu masuk atau sebagai bentuk selamat datang saat hendak memasuki wilayah kota raja. 7. Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung adalah prasasti yang berupa lempengan tembaga yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Kertanegara. Prasasti ini terdiri dari lempengan tembaga sejumlah 10 buah yang menjelaskan hal-hal yang berbeda di setiap lempengannya. 8. Prasasti Manjusri. Prasasti Manjusri adalah peninggalan Kerajaan Singasari berupa sebuah manuskrip kuno yang dipahat pada bagian belakang arca Manjusri. Prasasti Manjusri ini berisi tentang penghormatan pada keluarga kerajaan dengan isi teks sebagai berikut. Dalam kerajaan yang dikuasai oleh Ibu Yang Mulia Rajapatni maka Aditya Warman itu, yang berasal dari keluarganya, yang berakal murni dan bertindak selaku Menteri Wardaraja, telah mendirikan di Pulau Jawa, di dalam Jinalayapura, sebuah candi yang ajaib dengan harapan agar dapat membimbing ibunya, ayahnya dan sahabatnya ke kenikmatan nirwana. 9. Prasasti Singosari. Prasasti Singosari adalah peninggalan Kerajaan Singasari yang terletak di Desa Singosari, Malang, Jawa Timur. Pembuatan prasasti ini diduga sebagai peringatan sebuah pemakaman. 10. Prasasti Wurare. Prasasti Wurare adalah peninggalan Kerajaan Singasari yang dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Kartanegara. Itulah sejarah singkat mengenai Kerajaan Singasari mulai dari awal berdirinya hingga keruntuhannya. Semoga informasi di atas dapat menambah pengetahuan Anda mengenai sejarah Kerajaan Singasari.